selamat sore Sobat 7 dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Harus tetap menjalankan 3M. Terima kasih untuk Sobat 7 yang udah join dan nonton livecast Sabtu Me Time yang kali ini memasuki episode ke-26 bareng aku, Mana Cika. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan membahas tentang sebuah bidang bisnis yang akhir-akhir ini sedang booming bersama narasumber yang merupakan pengusaha di Indonesia yang sukses dan sempat viral karena pernah membeli mobil mewah di usianya yang masih 24 tahun. Gak usah berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan Riko Huang. Halo Riko, apa kabar? Halo Cika, baik-baik. Makasih udah diundang. Iya, sama-sama Riko. Semoga kita semua juga dalam keadaan baik-baik ya. Sesuai dengan tema kita hari ini nih Riko, tentang kiat-kiat menjadi dropshipper sukses. Nah, boleh dijelasin dulu dropshipper itu apa sih dan bagaimana konsep kerjanya? Oke, jadi kalau dropshipper itu adalah salah satu metode bisnis namanya dropship, di mana kita tuh sebenarnya simpelnya cuma berjualan online aja. Bedanya apa? Bedanya kita nggak perlu stok barang sama sekali, nggak perlu punya website, nggak perlu punya karyawan, dan otomatis nggak ada stok rugi juga karena barang tersebut kalau nggak laku ya kita nggak nanggung. Nah, nanti ketika ada pembeli yang beli lewat kita akan meneruskan ke supplier kita. Nanti supplier akan kirim ke pembeli atas nama toko online kita sendiri gitu. Nah, kalau di luar negeri itu dropship memang udah booming lah di luar. Kalau di Indonesia ini memang baru memasuki tahap edukasi lah untuk market Indonesia itu sendiri. Nah, kalau dropshipper itu nama profesi orang yang menjalankan bisnis dropship gitu. Oh, baik-baik. Untuk Sobat 7 nih, pastinya ada pertanyaan di bidang jika ingin berbisnis di bidang ini. Hal-hal apa saja sih yang menurut Riko harus dipersiapkan untuk memulai bisnis di bidang dropshipper ini? Oke. Yang pertama dulu itu yang harus dipersiapkan sebenarnya dari masalah internal dulu. Jadi memang harus mulai coba untuk aku pengen jadi pengusaha nih, aku harus yakinin diri gitu. Terus nggak boleh berpikir gagal dulu, harus coba dulu, harus berani dulu, harus komitmen dulu. Karena yang namanya jadi pengusaha beda ya sama ketika kita bekerja gitu. Mungkin waktu luangnya kita harus korbanin dan nggak dapat uang di depan. Nah, kalau dari internalnya udah ketahui, udah baca-baca buku, udah mengikuti artikel, ikut seminar, barulah kita mulai step berikutnya yaitu mencari supplier atau memulai bisnis dropship tersebut. Nah, kalau untuk dropship sendiri ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama itu kita harus bisa mencari supplier. Yang kedua kita harus memilih kira-kira produk apa sih yang untungnya tinggi dan sekarang lagi tren di Indonesia dan juga bisa diterima sama masyarakat gitu. Nah, lalu yang ketiga itu kita harus juga bisa mencari tahu kira-kira cara berjualannya seperti apa. Apakah kita pengen nawarin ke teman kita secara offline atau bisa juga secara online, baik melalui sosial media ataupun di marketplace itu sendiri. Nah, balik lagi ya, prinsip dropship itu kan kita nggak perlu stok barang. Artinya kalau dulu supplier itu kita harus stok barang dulu kan. Kalau nggak laku kita rugi. Nah, sekarang itu memang banyak sekali supplier yang udah terima, ya udah kamu jualan aja, nanti kalau udah pesen sama saya kirim atas nama toko online kamu. Jadi sangat dimudahkan sekali untuk berbelanja di Indonesia. Apalagi bisnis dropship sendiri ya, kita itu bisa bikin konsumen kita tuh terima barang dulu, nanti bayarnya baru belakangan atau disebut sebagai COD atau cash on delivery gitu. Oh iya, ini seperti yang ada di tampilan layar nih, sudah ada gambaran bagaimana kerjanya menjadi dropshipper ya. Betul. Nah, jadi kalau di sini kelihatan kan gambarnya itu pertama pembeli itu melakukan pemesanan ke kita sebagai pemilik toko dropship nih yang nggak punya barang. Kemudian nanti kalau pembelinya udah transfer, kita kasih tahu ke supplier kita, Kak, aku ada pesanan nih, tolong ya dikirim ke Jakarta gitu atas nama toko online aku. Misalkan toko online aku namanya Riko Store gitu. Nah, nanti supplier tinggal kirim deh ke konsumen atas nama toko online kita. Kemudian marginnya didapatnya gimana? Nah, nanti kita lebihin sendiri. Jadi kalau pembeli bayar kita 100.000, harga barangnya 50.000, ya udah kita dapat duit 100.000-nya, tinggal kasih supplier 50.000-nya. Udah kita udah mendapatkan selisih dari harga jual dari konsumen ke harga yang kita dapatkan dari supplier, yaitu 50.000-nya. Mudah banget. Sebenarnya pendapatan itu
persenannya bagaimana ya dari reseller ke kita itu? Memang ada aturannya atau bagaimana, Riko? Ya, biasanya sih masing-masing supplier ada aturannya masing-masing. Iya. Tapi rata-rata sih yang saya pengalaman coba itu saya biasanya menaikkan margin itu di angka 2 kali lipat ya. Jadinya misalkan barang 50.000 saya jual 100.000 gitu. Oh. Terus juga kadang-kadang ada barang-barang yang memang merek produknya ini punya supplier. Nah, biasanya mereka punya aturan sendiri. Misalkan barangnya maksimal 30% ya, nggak boleh lebih rendah dari harga ecar tersebut. Jadi kita tinggal ikutin aja. Nah, dropship itu kan sebenarnya barangnya macam-macam ya. Kita Iya. bisa ambil dari marketplace. Itu udah banyak supplier yang buka toko di marketplace, jualnya murah banget. Ada juga kalau memang kita zaman dulu harus stok barang ya kita ambilnya di pasar-pasar ya. Seperti di Jakarta kan ada pasar Tanah Abang, pasar Senen, pasar Asmk. Kalau sekarang itu ada juga barang-barang yang memang sebenarnya kita bisa naikin marginnya tinggi banget, yaitu bermain di barang-barang printing. Jadi kayak kita jualan kaos polos, cuman kita tuh gambarin print, pakai foto Iya. atau pakai desain-desain yang disukai oleh komunitas tertentu. Jadi misalkan aku suka banget sama K-pop nih, budaya K-pop. Ya udah aku akan cari desain-desain yang menurut aku cocok untuk market-market K-pop. Aku tawarin mereka bisa beli dengan lebih mahal daripada si harga kaos polosnya tadi. Kenapa? Karena kan mereka beli desainnya gitu, jadi bukan beli kaos. Nah, selain di bidang printing, kira-kira barang apa lagi nih Riko yang laku di pasaran atau disukai banyak orang? Oke, selain di printing itu kita bisa ngikutin tren yang sedang ada sih. Jadi sekarang itu kan trennya itu orang lagi asik-asiknya sempat main sepeda ya. Ah iya, Dulu kan sepeda. orang pernah main sepeda juga. Terus orang juga pernah main golf gitu. Sekarang banyak cewek-cewek Ikutin cantik, hobi anak-anak yang muda semua. sekarang lagi tren ya. Ya, hobi yang lagi tren. Terus juga lagi hobinya nih orang lagi ternak cupang. Nah, biasanya mereka yang punya produk itu kita bisa minta izin ke mereka, atau kadang mereka buka toko di marketplace, kita bisa tanya ke mereka, aku boleh nggak pasarin barangnya, naikin harganya berapa? Kalau mereka bilang boleh, terus mereka pasang harganya, oh terserah pasang aja, udah kita tinggal jual sedikit lebih mahal, bisa 20-30% gitu ke teman-teman kita. Gitu. Jadi memang kalau bedanya tidak apa ada sih? aturan dari resellernya, kita bisa sesuka kita ya, mau ngambil persenannya berapa. Ya betul. Nah kadang-kadang juga kita bisa juga misalkan ketika ada teman yang udah mau beli, terus kita stok dulu di tempat kita repackage ulang dengan packaging yang lebih bagus, terus juga kita bisa kasih garansi, jadi kita kasih nilai tambah sehingga konsumennya juga mau beli lebih mahal gitu. Oh, seperti itu. Oke, kalau misalnya mengikuti tren-tren yang sedang lagi booming, kira-kira kalau memilih supplier nih Riko, memilih supplier, tipsnya apa sih supaya kita mendapatkan supplier yang tepat gitu, atau mungkin supplier dengan harga yang terendah? Itu tips memilihnya seperti apa? Oke, jadi supplier itu saya kasih tahu dulu. Jadi supplier itu cara mencarinya ada 3. Yang pertama, kalau kita bermain produk-produk import gitu ya, ataupun di Indonesia, kita bisa langsung datangi baik di luar negeri ataupun di Indonesia, tergantung produknya. Yang kedua kita bisa cari di offline, dan yang ketiga kita bisa cari di online. Nah, tips ketiganya ini adalah yang pertama itu kita harus mencari supplier yang amanah ya. Supplier amanah itu maksudnya adalah dia harus bisa bertanggung jawab gitu. Produknya juga bukan produk yang tidak ada izinnya, harus resmi izin edarnya juga. Oh iya, harus ada Terus izinnya. juga kualitasnya harus bagus ya, itu bukti dari amanah. Dan juga sebelum kita berjualan kita harus minta izin dulu sama suppliernya. Kalau suppliernya nggak ngizinin ya kita kan nggak bisa jualan juga gitu. Juga mulai dari ketersediaan stok itu juga harus dijaga supplier ya. Terus kalau ada barang yang kurang atau yang rusak, suppliernya mau bertanggung jawab, itu yang pertama. Nah kalau yang kedua itu kita harus cari supplier yang memang mau membesarkan dropshippernya. Kalau ada beberapa komunitas atau platform gitu dibentuk oleh beberapa anak muda startup, itu mereka biasanya punya komunitas dropshipper tuh. Jadi mereka yang menjembatani antara supplier dengan konsumen. Nah, mereka biasanya memberikan materi-materi tentang mindset, tentang berjualan, terus cara handling komplain, sehingga kitanya juga sama mereka juga jangka panjang. Kan kita mau bisnisnya jangka panjang ya, kita nggak mau sekedar cari uang saat aja.
Terus yang ketiga adalah kita harus mencari supplier yang menjual produk yang menguntungkan dan tidak merusak pasar. Seperti apa nih Kalau contohnya, Riko? di lapangan itu ada banyak sekali teman-teman dropship tuh yang mainnya barang-barang import dari luar negeri yang Oh, notabene iya. ketika masuk di Indonesia udah banyak pemainnya, jadi harganya hancur. Jadi murah itu belum tentu barangnya berkualitas dan belum tentu harganya masih bisa dapat untung yang lebih besar gitu. Nah, itulah 3 tips memilih supplier kalau dari saya. Oh, jadi amanah, lalu supplier juga mau membesarkan dropshippernya dan juga menjaga ikatan antara pembeli dan dan resellernya ya, seperti itu ya, Riko. Betul, betul, Nah, betul. kalau dalam memulai bisnis nih, Riko, untuk menjadi dropshipper yang sukses, faktornya apa saja sih kira-kira? Oke, faktornya ada 2 jadinya. Yang pertama itu internal, yang Iya. kedua adalah eksternal. Kalau internal itu lebih ke diri kita sendiri. Misalkan kita mau jualan tapi aku takut gagal. Aku Iya. mau cari uang tapi orang tua aku nggak ngedukung nih. Atau juga aku mau jualan tapi aku diremehkan oleh orang sekitar. Itu faktor kunci utama yang sebenarnya harus dibenahi dulu. Jadi kita sadarin aja bahwa jadi pengusaha itu nggak enak, makanya kita harus sakit-sakit dulu. Terus juga kita harus sadarin bahwa menjual sebuah barang itu pasti gagal dulu di depan, pasti akan Iya. ada penolakan. Mindsetnya harus Eh, dirubah dulu ya, Riko. Nah, kita harus berubah dulu. Iya. Nah, setelah itu beres, kita baru mulai belajar trik-trik berjualan. Contohnya kalau kita tawarin ke teman kita harus tahu dulu teman kita nih suka apa sih secara offline, atau di Oh. lingkungan kita tuh mereka minatnya apa sih gitu. Kebanyakan mereka doyan apa. Misalkan kalau hobinya kopi, ya kita carilah produk-produk yang cocok untuk mereka. Harus Terus, survei juga ya. survei juga betul, itu di offline-nya. Nah, kalau di online-nya kita bisa mulai dengan membuat akun Instagram, mengupload produk kita, terus kita juga nanti bisa belajar kemana-mana, bisa mulai dari endorse artis, juga kita bisa berpromosi, beriklan di Instagram ya, atau di Facebook ataupun di sosial media lainnya, sehingga nantinya kita nggak cuma dapat konsumen dari teman-teman dekat, tapi juga dari orang-orang yang mungkin belum kenal sama kita, akhirnya dia beli juga, sehingga omsetnya bisa lebih meningkat gitu. Oh, untuk pemasarannya nih, Riko, mau tanya tentang pemasarannya. Sekiranya untuk yang pemula dengan modal yang kecil, itu biasanya pemasaran yang paling efektif lewat apa? Melalui apa? Oke, kalau aku selalu ngajarin kalau orang yang baru mulai itu lewat Iya. 2 tempat ya. Jadi kalau di sosial media itu aku sangat mengandalkan sekali yang namanya Instagram dan di aplikasi Facebook gitu. Kalau di Facebook sendiri kan dia punya fitur namanya Facebook Marketplace. Jadi kita tinggal upload aja di situ. Kadang-kadang juga ada grup-grup ya di Iya. komunitas-komunitas. Misalkan saya suka mancing, saya mau jualan kaos pancing dan alat pancing dropship gitu. Ya saya masuk ke komunitasnya, saya tawarkan produk saya. Sama kalau di Instagram juga kita bisa bikin postingan toko online ya, jualin produk-produk dropship kita. Pesan saya yang penting fokus ke satu target pasar ya. Jadi kalau memang mau tembak orang-orang yang suka dengan kopi, ya kita tawarkanlah produk-produk berikutnya supaya dia bisa beli atau repeat order, bisa beli lanjut dan jadi langganan. Kalau kita terlalu lebar, itu nantinya orang jadi bingung juga. Aku suka kopi tapi aku nggak suka mancing, gimana dong? Nah, untuk pemasaran lewat YouTube dan Instagram ini bisa melalui apa nih, Riko? Oke, kalau dari Instagram sendiri itu pertama kali kita bisa rajin posting ya, sebanyak Iya. kayak 5-10 posting satu hari. Gunainlah hashtag-hashtag yang tepat. Jadi misalkan kalau mau jualan produk-produk kopi, cari aja hashtag kopi. Nanti dari Instagram sendiri kan ngasih rekomendasi hashtag yang sering dipakai atau sering dilihat oleh orang lain. Menggunakan Kemudian yang hashtag kedua- lalu, ya, Yang kedua kita bisa follow iya. akun publik ya. Akun publik itu akun yang suka sering sharing konten ya, misalkan seputar kopi atau seputar pancing atau seputar apapun yang K-pop misalkan. Kita follow followers mereka. Biasanya sih 5% akan fallback kita, terus kemudian dia bisa beli. Itu cara gratisnya. Kalau cara berbayarnya kita bisa langsung beriklan di Instagram ya. Kalau beriklan di Instagram itu ada yang namanya paid promote. Jadi kita bayar akun publiknya. Oh iya. Suruh mereka mengiklankan produk kita. Yang kedua kita bisa menggunakan Instagram Ads ya. Jadi kita bisa menembak orang-orang yang suka dengan satu komunitas kontennya untuk mengunjungi profil Instagram kita. Oh, nanti Terus yang muncul di ketiga- story ya biasanya, Riko ya? Muncul di story dan di feeds ya?
Ya, placementnya nanti bisa di feeds Instagramnya, bisa di story ya, bisa di story, bisa di post, bisa juga berupa video gitu ke target market yang pas gitu. Terus Oh, yang ketiga kita juga bisa melakukan yang namanya endorse artis, atau iya. yang keempat kita bisa melakukan yang namanya giveaway. Kalau giveaway itu berarti kita kasih produk dengan syarat tertentu, misalkan kalau mau produk ini harus follow Instagram saya, harus add nomor HP saya, Ada supaya nanti persyaratannya ya, syarat dan kan ketentuan. kita dapat dapat konsumennya, nanti kita bisa tawarkan kan ke mereka untuk beli produk kita gitu. Oh iya, berarti semuanya ini bisa via online sebenarnya ya pemasaran ya Riko? Iya, makanya enaknya kalau Heeh. dropship itu kita mau ada di luar negeri, baik kita Iya. kerja ataupun apapun, kita bisa masarin aja gitu. Banyak dropshipper itu yang tinggalnya di Prancis, di Jerman, tapi mereka masarinnya ke Indonesia karena mereka nggak perlu stok barang kan. Stok Oh, barangnya itu kan tokonya bergantung sama si suppliernya, apakah iya. supplier di Jakarta atau di Bandung atau di Surabaya gitu. Oh Yang penting begitu. punya nomor rekening, yang penting punya handphone, sama punya supplier di Indonesia aja cukup gitu. Selain Instagram dan YouTube nih Riko, media online yang sebenarnya juga bisa dimanfaatkan tuh apalagi ya Riko selain Instagram dan Facebook? Oke, selain Instagram dan Facebook itu kita bisa ngandelin dua tempat, yaitu dari YouTube ataupun di TikTok Oh gitu. iya ya. Nah, kalau TikTok sekarang kan isinya lebih udah mulai banyak edukasi ya. Kita bisa balik lagi, kalau kita bisa bikin konten di TikTok, mereview barang kita, ataupun kita bisa membayar orang-orang yang membuat konten di TikTok, Iya. terus diarahkan ke toko online kita di marketplace gitu. Oh. Kemudian juga kita bisa memasarkan di YouTube, tapi kalau di YouTube isinya lebih ke review produk kita. Juga ada bisa kita memasarkan produk kita di marketplace. Kalau Gimana di sorry? marketplace sendiri, kita juga bisa masarin produk kita di marketplace. Oh Marketplace itu iya. kan ada kayak Tokopedia, ada Shopee, ada Lazada. Oh Kita bisa iya ya pasang produk betul. kita di sana, kemudian di sana juga punya fitur iklan berbayarnya gitu. Oh, jadi memang semuanya serba online ya, nggak perlu dari mulut ke mulut, sekarang udah semuanya bisa online dan tinggal sesuaiin sama pasarnya aja ya Riko. Benar, benar, benar. Untuk para karyawan nih Riko, yang kerjanya 9 to 5, kira-kira bisa nggak ya menjalankan pekerjaan ini Riko sebagai dropshipper ini? Apakah nanti akan mengganggu waktunya, akan tersita, bagaimana menurut Riko? Oke, saya punya banyak teman-teman yang awalnya dia merupakan seorang karyawan, sehingga pada akhirnya bisnis dropshipment itu menjadi penghasilan utama. Tips yang bisa dilakukan itu adalah kita harus melakukan bisnis dropship di luar jam kantor kita, jelas, karena kita nggak bisa mengkorupsi jam kerja kita untuk melakukan pekerjaan lain kan, jadi kita tidak bertanggung jawab. Kita bisa ngelakuin di luar jam kerja kita. Jadi sebenarnya kita hanya butuh waktu 2 sampai 4 jam sehari doang buat praktek. Yaitu apa aja sih prakteknya? Iya. Prakteknya yang 2 jam pertama itu kita memasarkan produk kita di internet. Jadi kita pasang jaring sebanyak mungkin di beberapa tempat yang tadi saya udah jelasin. Heeh. Terus yang 2 jam kedua itu biasanya kita bisa melayani konsumen yang datang gitu. Terus juga sebenarnya di jam-jam istirahat kita bisa manfaatkan juga untuk masarin untuk melayani konsumen-konsumen kita. Kalau misalnya udah besar sekali, misalnya dalam proses pengiriman itu memang dilakukan oleh reseller atau dropshipper juga ikut turun tangan ya Riko? Nah, jadi pengiriman tuh semuanya diurus sama supplier. Jadi kita benar-benar Oh. tinggal jualan, nanti minta tolong Oh, suppliernya kita aja hanya kirim. perantara ya sebagai dropshipper. Ya, kita hanya perantara. Makanya posisi dropshipper tuh posisi paling enak ya, karena dia dapat margin, nggak perlu nggak ada resikonya sama sekali, tinggal jualan aja. Oh Resikonya iya. cuman kalau nggak laku jangan ngedown gitu doang. Iya, terus cari barang-barang yang sesuai dengan pasaran aja ya Riko ya. Ya, betul betul. Lebih banyak ke riset market aja nanti Research kalau tugasnya market. dropshipper. Oke, oke. Nah, ketika Riko menjalani pekerjaan sebagai dropshipper ini, resiko terbesar apa yang pernah Riko alami? Oke, kalau sebagai dropshipper itu kita di level tertentu kan kita udah nggak pakai cara gratis lagi. Iya. Karena kalau kayak upload-upload gitu mungkin kita dapat konsumennya 1 sampai 2. Nah, untuk mendapatkan orderan ribuan satu harinya, kita udah main yang namanya beriklan gitu. Rugi-ruginya nggak enak-enaknya itu ya kalau kita beriklan kadang bisa untung, kadang bisa enggak gitu. Iya. Itu disebut fase adaptasi lah. Jadi misalkan iklan 1 hari 5 juta gitu kalau udah mau dapat orderan ribuan.
tadinya dapatnya cuman dapatnya 10 juta gitu, tapi kadang-kadang bisa dapatnya 3 juta doang. Nah, di fase itu biasanya kita mengotak-atik iklan kita gimana sih supaya sampai untung, apakah balesinnya harus lebih baik, ataupun mungkin konten kita kurang bagus sehingga konsumen nggak tertarik. Itu terus dibenahi gitu. Nah, itu resiko paling besar aja sih. Di luar itu nggak terlalu banyak resiko. Paling resikonya kalau barangnya nggak sesuai, atau mungkin cacat, atau barangnya kurang, itu kita asalkan suppliernya amanah, kita masih bisa bekerja sama dengan supplier untuk membantu kita. Kalau misalnya memang ada gangguan dengan supplier, kita memang harus menjelaskan kepada konsumen dengan fakta-fakta yang ada ya, Riko. Maksudnya kan sekarang juga terjadi manipulasi gitu kan, Riko. Misalnya ternyata di reseller barangnya kosong atau barangnya cacat, tuh gimana tuh, Riko? Cara menyampaikannya? Betul. Yang kalau untuk handling komplain, memang kita harus ceritakan apa adanya. Nah, konsumen itu kan ada beberapa tipe ya. Ada yang memang dia ketika terima barang dia langsung panik gitu, langsung takut, wah terjadi penipuan. Ada juga yang ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, semua konsumen itu harus kita layani dengan baik. Mindset pertama itu kita nggak boleh panik. Kalau kita nggak panik, kita tujuannya memang benar mau memberikan manfaat buat konsumen kita terhadap produk kita sampaikan gitu. Nanti kita tinggal menghubungkan antara supplier, kasih tahu kita, terus nanti kita kasih tahu konsumennya. Trik dari saya itu paling benar itu carilah supplier yang amanah ya, karena kalau supplier yang nggak amanah nanti dia nggak mau bertanggung jawab kan kita salahnya. Oh iya. Kenapa, sorry? Berarti yang terpercaya juga ya, Riko? Betul, harus cari supplier yang terpercaya, betul. Mencari supplier ini biasanya lewat media apa ya, Riko, yang sepertinya tuh bagus dan tepat gitu? Oke. Banyak supplier di marketplace itu kita bisa buka di Shopee atau di Tokopedia, kita bisa searching barang yang mau kita cari gitu. Nah, biasanya kita bisa cari di supplier yang memang rating penjualannya cukup bagus ya, misalkan di angka 4 sampai 4,9 gitu bintangnya gitu kan, rating biasanya 1 sampai 5. Nah, itu kita bisa lihat tuh komentar-komentar dari sana, terus kita juga bisa ngelihat kecepatan dia membalas seperti apa. Kemudian kita juga bisa lihat stok-stok barangnya. Selain di marketplace, kita bisa cari juga di Google karena ada supplier-supplier yang udah membuat platform sendiri di mana stok barangnya real time, kemudian dia memang profesional, memang testimoninya banyak di mana-mana, banyak orang juga yang review. Itu kita juga bisa mencoba di sana. Biasanya di tempat-tempat seperti itu mereka juga bakal ngajarin kita untuk berbisnis dropship. Oh ya, seperti itu. Nah, Riko, kalau misalnya dilihat-lihat dari sosial medianya, pribadinya Riko, ini kan sering banget nge-share tentang pengalamannya menjadi dropshipper di TikTok dan di YouTube. Pernah nyesel nggak sih berbagi ilmunya ke banyak orang? Jadi kan orang banyak tahu nih trik-triknya Riko selama bekerja. Nah, gimana nih, Riko? Ya nggak apa-apa, kalau berbagi itu kan sebenarnya kita lagi membuka pintu rezeki kita. Saya percaya bahwa semakin banyak kita berbagi, rezeki kita juga semakin banyak terbuka gitu. Jadi nggak masalah juga, pada akhirnya orang-orang yang berbagi itu bisa kolaborasi juga. Banyak kok contoh-contoh di mana waktu saya lagi berbagi, saya ajarin, saya sharing, akhirnya mereka berpartner dengan saya, berbisnis dropship juga gitu, atau juga bisa jadi supplier saya gitu. Jadi intinya berbagi itu bisa membuka pintu rezeki kok gitu. Kalau Riko saat ini memang melakukan bisnisnya di bidang apa nih? Di elektronik kah atau apa? Kalau aku di dua, yang pertama di printing, yang kedua di software untuk para dropshipper bisa berjualan juga gitu. Jadi aku punya bisnis printing, tapi aku dropship di bisnis printingku juga. Nah, aku bikin software juga, jadi menyediakan apa yang dibutuhkan oleh dropshipper karena aku juga seorang dropshipper. Gitu. Ketika memulai bisnis ini, Riko dapat inspirasinya dari mana sih? Dapat inspirasinya waktu dulu aku pernah dropship. Oh iya. Terus aku sempat kecewa karena supplier aku tuh nggak bisa memberikan apa yang aku inginkan. Jadi menurutku kurang profesional. Terus aku kepikiran, wah kalau gini caranya banyak orang Indonesia nih nanti yang pengen mulai jualan online tapi dia harus beli mesin, stok barang segala macam.
Terus aku Iya. berpikir, kenapa nggak aku bikin aja supaya nanti banyak teman-teman juga yang punya bisnis dropship bisa nggak ngerasain apa yang aku rasain, kesakitan-kesakitan itu. Ya Iya, udah iya. akhirnya aku bikin, eh eh impianku terrealisasi sekarang. Jadi aku malah berkumpul sama Terus teman-teman sekarang dropship sukses deh. ya Riko Iya, di bidang gitu. ini. Sukses lah. Awalnya itu memulai di usia berapa ya Riko? Memulai menjadi dropshipper ini? Aku tuh mulai waktu SMP kelas 2 Oh, gitu, tapi masih muda banget ya Riko. masih kecil banget. Terus Itu aku tawarinnya ke iya. ya, Kenapa sorry? aku tawarinnya ke teman-teman sekitar aja sih di sekolah karena waktu itu online Oh, belum memang terlalu pasarnya masih teman-teman ya. Dulu belum ada media online ya Riko. benar. Terus baru belakangan kan di Indonesia ada Kaskus ya, zaman Lewat Kaskus juga. aku keluarin banyak teman-teman dari Kaskus juga minat. Dan itu aku ngambil barangnya dari toko di Pasar Minggu. Kebetulan kakakku itu punya semacam toko HP. Aku ngambil barang sama dia, jadi aku terima uangnya dulu gitu. Tapi memang kita sebagai dropshipper ini memang harus jelas melihat langsung barangnya atau memang bisa melewati media online aja Riko? Kita memang harus lihat barangnya dulu. Oh. Karena kadang-kadang kan supplier juga belum tentu amanah ya, tadi saya bilang. Jadi beli dulu, lihat barangnya. Kalau kita udah ngerasa, barangnya bagus ya, yaudah aku pede deh buat jualin. Nah ketika pede itu baru kita pasarin. Karena nanti kan konsumen nanya banyak hal. Terus di situ kan kita harus menjelaskan ya kira-kira barang kita beneran bagus atau tidak gitu. Iya betul. Jadi Ketika memang udah beneran harus pede, melihat kita- barangnya langsung ya Riko. Jadi tahu kualitasnya supaya nanti konsumen juga memiliki ikatan yang jangka panjang dengan kita kan. Betul. Iya. Nah, Riko nih pastinya Sobat 7 yang nonton, pasti ada juga yang berkeinginan untuk memulai bisnis di bidang dropshipper ini. Sebagai pengusaha muda nih Riko, pesannya apa sih untuk Sobat 7 yang ingin memulai bisnis ini? Oke, pesan saya yang pertama itu adalah mulai aja dulu. Jadi nggak usah kebanyakan mikir. Terus nanti ketika di jalan itu, kita itu pasti akan ada banyak orang yang meremehkan kita. Jadi mulai dari bisa saja orang tua kita nggak mendukung. Terus juga teman bilang, wah ngapain sih jualan, kamu pasti gagal. Atau saudara bilang, udah kerja aja, kamu nggak bakal berhasil. Nah di tengah jalan itu kita cobalah untuk punya kacamata kuda ya. Jadi kacamata kuda itu kita fokus ke depan, kita nggak usah pikirkan apapun. Kita buktikan nanti ketika bisnisnya udah jalan, semua jadi harum gitu. Itu dari segi mindsetnya. Terus yang kedua, kita mulailah berkomitmen untuk menyisihkan waktu 2-4 jam satu hari untuk mulai mempelajari metode-metode berbisnis khususnya di dropship ya. Karena balik lagi kita nggak bisa langsung jadi hebat ketika kita pertama kali jualan, pasti kan ngalamin gagal, nggak laku. Nah dari kegagalan itu kalau kita cinta sama kegagalan kan nanti kita belajar, oh aku nggak laku nih di Instagram, kenapa ya? Apa ada yang salah dengan cara promosiku? Aku kok udah dapat iklan di Instagram, aku udah beriklan, tapi kok konsumen yang nanya-nanya nggak beli ya? Oh aku harus perbaikin lagi nih caraku untuk merayu konsumen supaya percaya dan beli sama aku. Nah di perjalanan itu masalahnya makin hari makin banyak, dan ketika makin banyak mental kita justru makin kuat kan. Nah disitulah mental seorang pengusaha diuji oleh waktu. Makanya kita harus melakukan 2-4 jam sehari aja sampai nanti kurang lebih 1 tahun. Iya. Pasti teman-teman bakal ngerasain manfaatnya, bukan cuma uang tapi mentalnya jadi mental baja gitu. Nah, Sobat 7, jadi kalau misalnya kalian ingin memulai bisnis, jangan takut gagal, karena kegagalan itu yang memberikan kita pelajaran. Dan selama menjadi pembisnis ini, hal apa yang Riko tuh pernah mengalami kegagalan gak sih Riko? Maksudnya yang kayak gagalnya gagal banget gitu, kayak ngedown banget, yang pernah Riko alami itu apa? Oke, kalau gagal setiap hari pasti aku ngalamin. Cuman gagalnya gagal biasa. Cuman titik terendah yang pernah aku alamin ya bangkrut sih ya. Dari dulu aku pernah jadi supplier, terus aku menyentuh omset miliaran gitu. Terus dalam 3 bulan aku tutup bisnisnya karena aku nggak bisa saing-saingan harga dengan kompetitor, karena aku waktu itu jualan barang impor yang harganya memang udah hancur gitu. Jadinya dropshipper di tempatku juga nggak bisa jualan, aku juga kalah saing. Akhirnya aku mengubah model bisnis, mulai lagi dari nol, berbisnis di printing. Sekarang marginnya lebih besar, terus dropshippernya juga nggak hancur-hancur harga gitu.
Jadi kalau dari pelajaran itu menurutku semua orang pasti ngalamin titik terendah dalam hidupnya, baik dalam bisnis ataupun hidup lah. Jadi hal-hal kayak gitu pasti dialamin, yang penting kita tetap bangkit, tetap berusaha, tetap ingat bahwa suatu hari kita pasti akan sukses meskipun kita harus melewati tangisan dan air mata. Pasti jadi pengusaha akan mengalami itu ya Riko. Nah Riko, Betul. ternyata kita udah di penghujung acara. Terima kasih Riko semua Ya, terima kasih. kiat-kiatnya untuk menjadi pembisnis muda nih. Semoga bermanfaat untuk Sobat 7 yang lagi nonton sampai hari ini, sampai di penghujung acara. Terima kasih Riko telah bergabung. Sehat-sehat terus ya. Terima kasih ya. Terima kasih buat Sobat 7 yang udah nonton Sabtu Me Time Terima kasih buat Sobat 7 yang udah nonton Sabtu Me Time sampai akhir acara. Jangan lupa nonton di Sabtu Me Time di minggu depan. Semoga sehat-sehat. Sampai jumpa.